semua, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Thomas, Sumatera Utara, Prodi PGSD. Perkenalkan, saya sendiri, Santi Sartika Nebaho dan teman saya, Itu Xiongbi. Dan saya, Clara Repetesia Brutarigan. Nah, di sini kami akan membuat alat peraga Montessori yang bernama Menara Muda. Nah, baik. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan alat peraga Montessori yaitu Menara Muda, yang pertama yaitu kertas karton, Spidol, lem, gunting, dan juga ada penggaris. Nah, adapun langkah pertama yang kita lakukan yaitu pertama kita mengukur kertas kartonnya 1 cm untuk nanti menjadi jaring kubus. Nah, di sini kita akan menyaksikan cara pembuatan dari menara merah muda. Videonya sebagai berikut. Kita akan membuat ukurannya, kita membuat dia menjadi 5 cm. Baik ini, yang ini 5, yang ini 1 ya. Baik, yang di sebelah sininya juga kita mengukurnya 5 cm. Sama ya, jangan miring-miring, nanti menggarisnya juga dapat. Nah, menarik garis lurus yang tadi kita garis itu 5 cm dari sini. Juga dari sini. Lurus, nanti hasilnya juga rapi. Baik, seperti ini gambarnya. Yang ini, baru nanti kita akan mengguntingnya dari sini ke sini. Permainan anak Montessori yaitu Menara Merah Muda. Alat peraga Menara Merah Muda adalah satu set kubus dari ukuran 1 cm kali 1 cm sampai 10 cm kali 10 cm, sehingga ada 10 kubus berwarna merah muda dengan ukuran berbeda. Alat peraga Menara Merah Muda mudah digunakan untuk mengenalkan konsep besar dan kecil kepada anak. Warna merah muda diterapkan sebagai daya tarik bagi anak supaya mencoba memainkan menara merah muda tersebut. Alat peraga Menara Merah Muda dibuat dengan gradiasi ukuran kubus. Hal ini yang menjadi salah satu karakter dari alat peraga Montessori. Anak dilatih untuk meraba setiap kubus supaya memahami perbedaan dari setiap kubus. Melalui kegiatan menyusun tower tersebut, anak akan mengetahui sendirinya bahwa kubus yang besar akan jatuh diletakkan pada menara bagian paling atas. Menara yang tumbang menjadi autocorrection bagi anak bahwa yang disusun belum tepat. Love me, Matthew? I do. Honestly? Yes. Secretly, but honestly. No more secrets.
semuanya, kami dari kelompok 7 ingin memaparkan fungsi dari alat peraga Montessori. Yang kami buat adalah alat peraga Menara Merah Muda. Nah, di sini sebelum kami membahas apa fungsi dari Menara Merah Muda tersebut, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Clara Repetisia Burtarigan. Perkenalkan, nama saya Santi Sartika Naibaho. Baik, perkenalkan nama saya Bisobi. Baik, nah di sini akan saya jelaskan Menara Merah Muda atau Pink Tower adalah salah satu alat presentasi Montessori yang terdiri dari 10 kubus dari bahan karton yang berwarna merah muda dalam ukuran yang beragam, yaitu 1 cm sampai 10 cm kubik dengan rentang yang setara pada seluruh dimensinya, yaitu 1 cm. Menara Merah Muda ini dapat digunakan oleh anak-anak mulai dari usia 2,5 tahun sampai 3 tahun ke atas untuk membantu anak mengembangkan konsep perbedaan visual pada 3 dimensi. Selain itu, untuk membantu anak mengembangkan koordinasi otot halus. Dan secara tidak langsung, Menara Merah Muda ini juga untuk menyiapkan anak menghadapi materi geometris, yaitu melalui observasi terhadap perbedaan umum geometris yang terdapat pada ukuran sudut, sisi, dan volume kubus. Secara sederhana, presentasi Pink Tower termasuk grading atau menilai dan mengenalkan konsep besar kecil suatu benda dengan variasi ukuran 3 dimensi. Anak diberi contoh presentasi, lalu diminta untuk membandingkan dan membedakan perbedaan kubus balok kayu, serta menyusunnya dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Setelah itu, nantinya anak-anak juga dapat menggunakan Pink Tower untuk mengenal konsep panjang, lebar, dan tinggi, serta mengasah motorik halus dan kasar. Baik, Pink Tower juga dapat mengenalkan konsep volume, berat dan ringan dengan mengajak anak untuk merasakan dan mengembangkan kubus yang berbeda-beda ukurannya. Menara Merah Muda ini sangat digemari oleh pemat tumbuh. Anak-anak berlomba-lomba menyusun dari urutan kubus terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya, baik dengan cara yang menyusun vertikal ataupun horizontal. Karena variasi kegiatan dengan Menara Muda ini sangat beragam-ragamnya. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 ingin memaparkan tentang peran guru dalam pendidikan Montessori. Sebelum kami memaparkan peran guru dalam pendidikan Montessori, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Clara Repetisia Burtarigan. Kenalkan, nama saya Vito Xiombi. Saya Santi Sartika Naibaho. Nah, kali ini di sini saya akan membahas tentang peran guru dalam pengajaran Montessori. Adapun peran guru dalam pengajaran Montessori yaitu guru tidak lagi menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran, tetapi guru hanya sebagai fasilitator atau pengamat dalam pembelajaran. Misalnya, siswa itu dalam melakukan praktek atau kegiatan, guru hanya sebagai pengamat klinis. Di saat siswa melakukan praktek, guru harus bersedia sebagai pasien dan siswa yang akan menjadi dokternya. Nah, di sini guru hanya sebagai pengamat klinis yang mengamati bagaimana tindakan siswa, dan ada juga dalam kegiatan di saat siswa menggambar. Di situ peran guru hanyalah sebagai pengamat yang mengamati bagaimana tindakan siswa dalam menggambar dan memperbaiki ataupun sebagai pengarah dalam melakukan kegiatan pembelajaran.
Nah, dalam kegiatan menggambar juga, siswa bebas melakukan ataupun menggambar apa saja yang dia inginkan. Tidak lagi dibuat menjadi patokan harus menggambar ini. Di saat menggambar, siswa bebas menggambar apa saja yang dia inginkan. Peran guru di sekolah Montessori adalah menyediakan secara seksama lingkungan yang bernuansa, ilmiah dan memberikan anak-anak arahan dan bimbingan dalam lingkungan tersebut. Guru berperan sebagai observer, pengamat yang selalu siap membimbing dan mengarah jika diperlukan anak. Guru selalu membantu perkembangan anak dan catatan kemajuan secara ilmiah sehingga mereka dapat merencanakan aktivitas bagi anak-anak untuk menyiapkan pertumbuhan selanjutnya setahap demi setahap. Guru-guru Montessori menghargai anak-anak sebagai individu dan menghormati hak diri mereka, dan mereka tidak menggunakan hukum atau caci maki ketika mendapati anak yang dilakukan kesalahan. Yang paling penting peran guru di situ adalah memberikan keteladanan pada anak. Sehingga peran guru dan lingkungan dalam pembelajaran diciptakan agar menarik perhatian dan minat anak sehingga berkesan bagi anak. Dengan timbulnya kesan inilah, keingintahuan anak muncul sehingga banyak berkomunikasi dengan guru. Dalam hal ini, guru perlu mengikuti dan memahami kebutuhan setiap anak. Baik, yang selanjutnya, peran guru sebagai pengamat klinis. Yang pertama, pendidikan seutuhnya seorang anak adalah pengajaran oleh dan dari diri sendiri. Yang kedua, seorang anak tidak membutuhkan kehadiran seorang guru. Yang ketiga, keterlibatan seorang dewasa di proses pembelajaran adalah mutlak. Yang keempat, guru memainkan peran sebagai seorang pengamat klinis dan pemberi arah jika anak kehilangan arah dan ingin bertanya. Yang kelima, orang dewasa hanya menyediakan alat-alat peraga. Yang keenam, orang dewasa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan pembelajaran diri secara aktif. Yang ketujuh, orang dewasa mengandalkan kemampuan pengamatan ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Yang kedelapan, orang dewasa berperan sebagai penolong tahap akhir ketika seorang anak menghadapi permasalahan tidak terpecah yang dihadapinya atau kelompok. Yang kesembilan, orang dewasa tidak memberikan solusi, anak wajib menemukan jalan keluar sendiri untuk memecahkan permasalahan yang ia hadapi dalam hidupnya. Peran guru dalam pendidikan Montessori. Baik, dalam pendidikan Montessori ada 3 piramida, yaitu 1. Lingkungan yang disiapkan, 2. Anak, 3. Orang dewasa. Guru Montessori menunjukkan perilaku yang menentu untuk menerapkan prinsip pendekatan yang berpusat pada anak. Berikut ini ada 6 peran utama guru dalam program Montessori. 1. Menghormati anak dan pembelajaran. 2. Membuat anak sebagai pusat pembelajaran. 3. Mendorong anak dalam pembelajaran. 4. Mengamati anak. 5. Mempersiapkan lingkungan anak. 6. Memperkenalkan materi pembelajaran dan mendemonstrasikan pembelajaran. Baik, Montessori menyatakan perilaku bagi guru untuk memandu anak tanpa membuat anak terlalu merasakan kehadirannya, sehingga guru selalu siap memberikan bantuan yang diinginkan. Sehingga guru yang diinginkan tetapi tidak menjadi penghalang antara anak dan pengalamannya. Guru sebagai pemandu merupakan pilar yang aktif bagi Montessori. A crown of trust placed on
Satan prefer to die than lift his face up to the sky. He said, I'm coming home now, Father, to you. His breath with hell, his final say, destined to live to his sleep. Lifting his loose and bring him to the glory. Hallelujah, 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 hallelujah. Dissolving hold and recall to be the moon, the Lord that through this has what Jesus Christ of you Savior. To live we find our promise of the room to fire this is hope for to this all pleasing. Hallelujah, 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 hallelujah. Took from his head the thorny crown and wrapped him in hanging gold. Then hurried him down reset and sent the door. Then loose in hand his baton side, start his heart when though he died. To hope the same souls, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. The truth is right again recall to move the strong, the blessed beside with all the peace or nothing. Hallelujah. 3 days we lie again